Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Salam sejahtera buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Alam dari IF9K dengan NIM 10121919. Kali ini saya akan mendemonstrasikan sekaligus menjelaskan flow dari aplikasi AirPulse. Eh, Langsung saja tanpa banyak basa-basi kita bahas mengenai AirPulse. Jadi apa sih AirPulse? AirPulse itu merupakan aplikasi untuk memantau AQI atau Air Quality Index secara real time dan sesuai lokasi user saat ini. Lalu fitur utama dari AirPulse itu ada dua, yaitu informasi AQI secara real time, juga penggunaan notifikasi dengan Fireblast Cloud Messaging yang akan dikirim ke setiap user setiap 1 jam. Tentu ada pengecekan di sana. Jika AQI melebihi sekian threshold, dia akan mengirim message. Kalau tidak, dia tidak akan mengirim. Nanti lebih jelasnya saya akan menjelaskan bagian alur coding. Oke, langsung saja kita ke demo aplikasi. Oke, kurang lebih nantinya akan seperti ini. Untuk aplikasinya, saya akan stop, lalu saya akan running kembali. Simple saja. AirPulse ini dia tidak ada splash screen yang memuaskan ataupun elemen-elemen lainnya. Namun dia begitu diinstal oleh user, dia akan langsung seperti ini. Kecuali untuk user baru, nanti dia akan ada notifikasi untuk apakah user memberikan akses untuk memberikan notifikasi. Kalau iya, nanti dia akan dikirim notifikasinya gitu lewat FCM. Jika AQI di daerah tersebut itu lebih dari threshold yang didefinisikan. Oke, singkat kata, ini saya sudah akses terima gitu untuk notifikasinya. Segini doang, simple. Dia ada informasi AQI, lokasi saat ini di Ciberem, ya lokasi AQI-nya segini. Bisa dibuktikan dengan saya meng-fetch API. Ya, AQI-nya segini, betul sekali, berarti sesuai. Lalu di sini kita bisa lihat dia ada notifikasi masuk sekarang ya. AQI saat ini 61, harap memakai masker. Nah, itu kurang lebih gambaran aplikasi AirPulse segitu. Ketika dia di close, oh ya, ini si notifikasinya juga bisa di run ya di background. Jadi ketika aplikasinya di close seperti ini, dia tetap akan mengirim notifikasi setiap 1 jam sekali jika nilai AQI-nya lebih besar dari 60 kalau nggak salah saya definisikan. Kita juga bisa mengklik, kalau mengklik dia langsung dilarikan ke halaman main activity-nya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan aplikasi atau demonstrasi aplikasi, cukup simpel. Kita bisa close. Nah, sekarang saya akan menjelaskan alur flow dari seluruh rangkaian aplikasi AirPulse. Close. Oke. Di sini pada main activity dia melakukan
melakukan pengecekan. Jadi pertama kali mengactivity dia mengecek apakah user itu memberikan akses untuk melakukan apa ya, notifikasi begitu. Pokoknya ini baris ini dia mengecek apakah user memberikan notifikasi. Kalau misalkan dia memberikan notifikasi, maka dia tentu akan mengirim notifikasinya gitu. Kalau misalkan tidak, ya udah nggak akan terjadi apa-apa. Jadi yang fitur yang hanya berfungsi itu si akinya doang, tidak dengan notifikasinya. Oke, lanjut. Di sini ada onCreate. OnCreate di sini dia memulai AirPulse main screen, yang mana AirPulse main screen ini dia isinya screen Compose begitu. Dia ini screen yang memanggil beberapa elemen Compose. Seperti di sini ada AirPulse Stop Bar, dia memanggil Compose Stop Bar ini. Lalu juga bottom navigation. Tadi bisa lihat ada home aja gitu. Lalu dia memanggil current Aki section, bagian Aki section yang ini. Terus ada juga manggil tips section, bagian yang tips ini. Jadi untuk AirPulse main screen dia tugasnya memanggil seluruh elemen yang dibutuhkan komposnya gitu, ditampung di AirPulse main screen. Nah, sesudah gitu dia akan merunning scheduler atau ya scheduler function, yang mana scheduler function ini dia merunning setiap 1 jam. Jadi function di sini dia akan merunning worker gitu atau scheduler dari air quality worker di sini. Nah, di air quality worker kita bisa lihat bahwa dia akan merunning baris ini. Di baris ini dia memanggil function fetch data, yang mana fetch aki data dia merunning API service. Nah, ini memanggil air quality API. Dia akan memanggil API gitu, memfetch ke feed city. Nah, ini tentu ini ada retrofit instance gitu kan. Nah, ini untuk base retrofit instance-nya. Untuk URL base dia akan ke waki.info URL berikut. Lalu dia akan mengimplementasikan instance-nya itu ke air quality API. Lanjut. Nah, di sini ada fungsi send notification, karena pada baris ini dia akan mengecek apakah aki yang dari API itu lebih dari 61 sampai 100. Kalau iya, dia akan menjalankan send notification, yang mana yang ini. Dia akan menjalankan send notification Firebase. Kalau misalkan dia masih ada di bawah 40, dia tidak akan meng-send notifikasi gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini ada work manager. Nah, ini work manager ini berfungsi untuk apa ya,
menjalankan aplikasi manual gitu, menjalankan working atau menjalankan scheduler secara manual. Dia akan berjalan ketika aplikasinya itu selesai diinstal atau pertama kali dibuka, di running, dia akan menjalankan baris kode ini. Oke, mungkin udah cukup sekian sih untuk pembahasannya. Jadi pertama dia akan mengecek apakah user memberikan akses untuk notifikasinya. Yang ini juga sama, dia mengecek notifikasi untuk, kalau gak salah, untuk tiramisu, karena ada sedikit perbedaan dari cara cara apanya ya, cara pemberian aksesnya gitu. Baris ini sama, dia akan menjalankan eh ya menjalankan pengecekan permission gitu. Kalau bisa lihat, nah kan di onCreate dia menjalankan ini, sedangkan function ini dia sama fungsinya kayak yang atas. Ini dia mengecek apakah user memberikan akses ke notifikasi. Kalau iya, dia akan memberikan notifikasi. Kalau tidak, ya udah. Selanjutnya dia akan menjalankan airPulse main screen, yang mana dia ini tugasnya memanggil beberapa Jetpack Compose. Tadi ada Aki Current Section, ada top bar, ada bottom navigation, juga ada tips Jetpack Compose. Selanjutnya di sini ada Firebase Service. Nah, ini gambaran untuk Firebase Service seperti ini. Lalu ada ini untuk komponen-komponennya. Lalu ini untuk data class. Nah, ini untuk data class, data modelnya. Sebetulnya yang terpakai cuma yang ini, sisanya saya belum implementasikan. Lalu ini untuk retrofit instance. Air Quality API ini untuk jalur fetchingnya gitu. Nah, ini repository untuk API-nya gitu, untuk fetchingnya. Di sini juga ada view model, jadi saya mengimplementasikan MVVM atau model view model, dimana view model ini berfungsi sebagai jembatan antara data model tadi dengan hasil fetching API-nya gitu. Selebihnya ini tidak terpakai. Nah, ini yang terpakai yang ini. Balik lagi ke main activity. Ya, mungkin cukup sekian sih untuk alurnya. Jadi simple saja. Kalau misalkan ada kurangnya, mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.